Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada weekend kali ini, saya akan berbagi satu hasil riset yang saya kerjakan dalam seminggu ini, ya, yaitu tentang MHP. Karena seringkali saya pribadi sering gagal pada mendeteksi MHP, terutama yang melawan tren, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setup MHP itu adalah entry level terbaik jika kita bisa mendeteksi dengan bagus, ya. Karena MHP itu adalah sell di atas ataupun buy di bawah. Jadi itu posisi yang sangat bagus dalam hal risk reward ratio. Tetapi tidak bisa dipungkiri ketika kita melawan tren itu sangat sulit mendeteksi kevalitannya. Dan dalam beberapa minggu terakhir di akun demo saya sudah melakukan riset tentang hal ini dan saya menemukan satu dua atau tiga fakta lah, ya, yang hampir bisa kita jadikan kaidah karena sering berulang kegagalannya disebabkan oleh tiga hal ini. Dan salah satunya akan saya bagikan untuk Anda semua, ya. Semoga kita bisa tetap terus selalu belajar, karena tidak ada orang yang hebat dalam satu teknik kalau dia berhenti belajar dari kegagalan yang pernah dibuat. Oke, ini pada pair Bitcoin BTC USD hari Sabtu. Kalau kita lihat H4 ini sudah sangat secara apa namanya, kita lihat aja kita udah tahu ini setup MHP, ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Alasannya, melihat bentuk ataupun struktur MHP itu sangat mudah, ya. Kalau kita melihat yang seperti ini, momentum kemudian re-entry ini di EMA high, kemudian turun lagi, dan kita lihat posisinya ini sudah tidak akan momentum. Itu kita sudah mengira ini adalah MHP. Terlebih kita lihat di H1 ini termasuk ekstrim, ya, termasuk ekstrim, momentum yang berekstrim, karena dari sini ini MA-nya sudah keluar mulai dari sini, ini, ya, ini, dan ada reverse candle-nya. Oke, ini kita katakanlah ini ekstrim. Berarti dalam pikiran kita MHP ini secara strukturnya kelihatan dari susunan candle-candlenya dengan Bollinger Band-nya ini akan MHP. Jadi kita semakin yakin karena di H1 ada semacam ekstrim. Oke, kita untuk meyakinkan kita lagi ini ekstrim atau tidak, kalau kita lihat ke M15, ini momentumnya sudah mati, ya, karena ada candle yang close di atas MA high atau sering disebut dengan CSA, candlestick arah awal. Sudah semakin yakin kita bahwasanya H4 tadi MHP, dan saya sangat sering entry buy di sini ketika muncul CSA ini. Bahkan saking agresifnya, saya tidak perlu menunggu ini candlestick arah ekstrim di H1, saya langsung entry. Itu kesalahan terbesar, ataupun itu yang sering menyebabkan saya posisi loss itu disebabkan oleh keputusan yang seperti itu. Jadi jika ditingkatkan lebih berkurang, potensi lossnya lebih berkurang apabila ditingkatkan dengan menunggu M15 candlestick arah. Dan ini pun sering juga gagal, ya. Kenapa? Karena memang itulah salah satu kelebihan dari setup zone zero loss.
Ini kan H4 nya zone zero loss, semua candle berada di bawah MA 50, 20 dan MA high. Kemudian H4 juga zone zero loss, H1 zone zero loss ya, H4 zone zero loss, M15 zone zero loss juga. Jadi mengambil MHP pada setup zone zero loss itu sangat berisiko ya, walaupun sudah valid. Jadi saya mendapat satu kesimpulan, apabila dia zone zero loss, lebih baik kita tunggu balikannya, time frame terkecilnya minimal zone zero loss balikan kembali. Misalnya ini kita anggap time frame kecilnya M15. Jadi agar pergerakan ini berubah menjadi naik, M15 ini harus zone zero loss dulu, lebih aman. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Ini kemunculan CSA ini, candlestick arah awal ini sering menjebak kita masuk posisi buy dan ternyata nanti harga turun terus. Dan bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa CSA ini tidak valid di M15 ini? Saya sudah melihat beberapa kasus di harga grafik-grafik beberapa minggu yang lalu ya. Karena saya tidak akan menyampaikan ini dalam bentuk video di YouTube ini kalau saya tidak menemukan minimal dalam 10 ada 7 kasus yang sama dan berlaku kaidah yang sama. Jadi di sini dia. Bagaimana kita bisa tahu ini candlestick arah awal yang akan merubah arah yang baru atau tidak gitu ya. Disitulah kita membutuhkan, dari awal saya sudah sering sampaikan bahwasanya time frame M15 dan M30 itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda ya. Jadi jika kita melihat candlestick arah awal di sini di M15, kita lihat jangan-jangan ini M30 masih re-entry gitu. Kan betul, ini masih re-entry. Ya, jadi belum candle arah awal karena ini masih re-entry. Inilah yang sering kita abaikan time frame M30. Padahal ini sangat membantu kita untuk mengetahui sinyal-sinyal palsu candlestick arah awal di M15 ataupun candlestick arah kukuh di M15. Kadang-kadang CSA di M15, di M30 nya re-entry gitu ya. Oke, jadi ini tadi valid ini ya. Kalau kita tidak pakai M50, M30 ini valid tadi. Di M5 ini rejection di M50. Ini. Oh, maksud saya terbalik ya. Nah, inilah tadi kenapa M15 candlestick arah, tapi di M5 masih tertahan di M50. Berarti berlaku pada saat ini adalah setup M30 setup mediumnya, setup tengahnya, dan M5 setup terkecilnya, time frame terkecilnya ya. Jadi H4, H1 M30 itu bisa, H1 M30 M5 juga bisa, H1 M15 M5 juga bisa. Jadi M15 dan M30 ini harus kita betul-betul teliti. Kalau kita teliti dua time frame ini, kita akan bisa memperkecil signal-signal palsu yang dihasilkan di time frame M15. Karena bagaimanapun juga keputusan kita pada saat re-entry di time frame H4, untuk entry pointnya itu kita fokusnya di time frame M15. Jadi jika di M15 kita salah baca, maka salah semua ya. Sebagai ini contohnya. Jika kita mengabaikan M30, maka kita sudah dapat candlestick arah awal di M15, berarti sudah valid MHB H4, H1 ekstrim, dan M15 candlestick arah awal.
ya. Itulah kenapa saya sell di posisi ini dan saya share signal sell di channel VIP. Nanti kita lihat apakah teori yang saya sampaikan ini bekerja atau tidak.